Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Yunita Sri Ayu. Saya dari program studi Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial pengisian e-faktur dummy untuk pajak masukan, pajak keluaran, dan pengisian SPT 11. Baik, saya sudah berada dalam tampilan aplikasi e-faktur dummy. Di sini terdapat nama user dan password. Untuk nama user dimasukkan saja admin, kemudian untuk passwordnya diisi dengan 123. Dan klik login. Baik, ketika tampilan ini sudah muncul, maka kita dapat langsung membuat database dengan cara klik file, kemudian administrasi DB. Nah, untuk nama database-nya sendiri, saya di sini memiliki soal, yaitu PT Shinchan pada masa bulan Juni. Maka saya akan membuat nama database saya, yaitu PT Shinchan masa Juni. Database. Oke, sudah berhasil, diklik OK, kemudian diklik PT Shinchan masa Juni, kemudian koneksi ke database. Sudah berhasil, klik OK, dapat di close, kemudian masuk ke manajemen update, lalu profil alamat PKP. Untuk profil alamat PKP dapat disesuaikan dengan keterangan yang ada pada soal. Di sini untuk kode pos, saya akan copy paste saja. Kemudian untuk nomor teleponnya, lalu fax, nomor telepon, kemudian untuk penanda tangan, di sini saya melihat kode invoice itu adalah Daniel dengan jabatannya sebagai manajer, tax manager. Untuk masa bukunya yaitu mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian klik simpan. Oke. Lalu masuk ke referensi dan referensi nomor faktur pajak. Kita akan membuat nomor faktur pajak dengan cara klik rekam ini. Kemudian maka kita akan membuka keterangan yang ada di soal, karena untuk nomor faktur pajak itu harus melanjutkan dari bulan sebelumnya. Nah, pada soal diketahui yaitu nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 yaitu 1.500. Maka kita akan meneruskan ke 1.501. Langsung diisikan saja ini 000, kemudian tahunnya 2021, lalu 1.501, dan nomor faktur pajak akhirnya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Saya akan masukkan 1.515, lalu rekam nomor faktur, klik OK, sudah berhasil direkam, bisa di close. Kemudian kita akan mulai pengisian faktur, klik faktur, kemudian pajak keluaran, lalu administrasi faktur, klik rekam faktur. Lalu untuk pengisiannya, saya akan mengambil data dari invoice. Di sini diketahui bertransaksi dengan PT Garuda Kencana. PT Garuda Kencana ini merupakan pihak yang bukan pemungut PPN. Maka kita akan mengisi yang 01 ini. Lalu untuk faktur pajaknya, di sini ada faktur pajak dan faktur pajak pengganti. Karena kita akan membuat faktur pajak, maka diisi faktur pajak. Lalu untuk tanggal dokumen di sini tertera yaitu 2 Juni 2021. Kita akan isikan 2021. Di sini pun laporan SPT-nya diisi 2021 pula.
Kemudian untuk referensi faktur kita isi saja dengan keterangan invoice karena kita mengambil datanya dari invoice. Lalu klik lanjutkan, masukkan NPWP PT Garuda Kencana, kemudian nama PT, lalu alamat. Baik, bila sudah terisi semua, maka klik lanjutkan, rekam transaksi, masukkan kode. Kode ini yang berada dalam kode barang. Kemudian nama barang. Nah, dikarenakan barang ini belum terekam, maka kita akan rekam barang atau jasa baru. Lalu dapat dimasukkan harga. Yaitu 825.000. Dikarenakan ini belum include dengan PPN, maka bagian sini tidak usah di checklist, kita langsung simpan saja. Klik OK. Untuk jumlah barangnya sesuaikan dengan keterangan yang ada pada invoice. Di sini 40, maka kita akan menggantinya menjadi 40. Lalu klik simpan. Yes. Kita klik yes barusan karena kita mau memasukkan barang lainnya. Kalau misalnya tidak ada barang lain, maka kita klik no. Untuk barang kedua, saya akan masukkan ke dalam faktur. Kemudian kita rekam lagi untuk barang baru, masukkan harga barangnya 7.250.000. Simpan, tidak termasuk PPN. Oke, untuk jumlah barangnya itu 45. Simpan. Yes. Karena ini barangnya sudah tidak ada lagi, maka kita close saja. Lalu kita klik simpan. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Di sini kita masih ada invoice lainnya, maka kita klik yes. Kita bertransaksi dengan PT Pertamina kali ini. Untuk PT Pertamina itu masuknya ke 03, yaitu kepada pemungut selain bendahara. Kemudian untuk jenis fakturnya faktur pajak, kemudian tanggal dokumennya yaitu 8 Juni di sini. Kita ubah dulu ke tanggal 8 Juni, kemudian tahunnya 21. Untuk keterangannya invoice, dilanjutkan, masukkan NPWP. Masukkan nama PT, masukkan alamat, kemudian klik lanjutkan, rekam transaksi, masukkan kode barang lagi, lalu nama barang, kemudian rekam barang baru, masukkan harganya yaitu 4.940.000. Simpan, klik OK. Jumlah barangnya kita ganti menjadi 30 sesuai dengan invoice. Lalu klik simpan, klik yes karena masih ada barang lainnya. Masukkan kode barang, lalu masukkan nama barang lagi. Kemudian rekam barang baru, lalu masukkan harganya yaitu 3.350.000.
klik simpan. Oke, kemudian jumlah barangnya diganti menjadi 20. Klik simpan. Karena ini sudah termasukkan semua, maka kita klik no. Lalu kita klik simpan lagi. Kita klik yes untuk menambah invoice lainnya. Lalu ini lawan transaksinya yaitu PT Sejahtera yang merupakan pihak yang bukan pemungut PPN. Maka kodenya 01. Lalu faktur pajak untuk tanggalnya yaitu 14 Juni 2021, laporan SPT 2021, lalu invoice dilanjutkan ke NPWP PT Sejahtera, kemudian nama PT transaksi yaitu PT Sejahtera, kemudian alamat, klik lanjutkan, rekam transaksi, masukkan lagi kode barang, kemudian nama barang, kemudian rekam barang atau jasa baru, masukkan lagi nominal harganya yaitu 350.000. Klik simpan. Oke, kemudian masukkan jumlah barangnya yaitu 120. Lalu klik simpan. Karena masih ada barang yang mau dimasukkan, klik yes. Masukkan lagi kode barangnya. Lalu masukkan nama barang, rekam untuk harga barangnya itu sendiri yaitu 650.000. Untuk jumlah barangnya yaitu 100. Klik simpan. No, sudah termasukkan semua, klik simpan. Kemudian karena ingin membuat dokumen faktur pajak baru, maka diklik yes. Masukkan lagi yang selanjutnya yaitu CV Putra Malaya, merupakan pihak yang bukan pemungut PPN, jadi 01. Kemudian untuk tanggalnya yaitu 22 Juni. Invoice, referensi faktur berasal dari invoice, kemudian lanjutkan, masukkan NPWP, lanjutkan, rekam transaksi, masukkan lagi barangnya, kode barang, kemudian nama barang, kemudian rekam barang atau jasa baru, masukkan nominal harganya yaitu 7.550.000. Klik simpan. Oke, kemudian jumlah barangnya itu ada 80. Klik simpan. Masukkan lagi barang selanjutnya, klik yes. Masukkan kode barang lagi, lalu nama barang maksud saya. Kemudian rekam barang atau jasa baru, masukkan nominal harganya yaitu sebesar 700.000. Simpan. Oke, masukkan barangnya yaitu 90. Klik simpan. No, sudah termasukkan semua. Kemudian kita perlu meneliti di dalam invoice ini terdapat uang muka yaitu sebesar 85.000. Maka di bagian sini ada tulisan uang muka di checklist.
Kemudian dimasukkan DPP-nya yaitu 85 juta. Kemudian untuk PPN-nya di sini tertera 8.500.000. Kemudian diklik simpan. Yes. Di sini terdapat keterangan terjadi kesalahan, tidak dapat menyimpan faktur. Klik OK dulu. Kemudian kita coba close dulu untuk memastikan apakah sudah masuk atau belum ya untuk CV Putra Melayu ini. Di sini sudah ada ya CV Putra Melayu. Kemudian nominalnya 85 juta untuk DPP dan PPN 8.500.000. Baik, karena sudah masuk maka kita rekam faktur pajak yang baru. Melanjutkan ke invoice selanjutnya yaitu dari PT Makmur. PT Makmur merupakan pihak yang bukan pemungut PPN. Kemudian tanggal dokumennya yaitu 25 Juni. Dan terlebih dahulu 25 Juni 2020. Kemudian untuk referensi fakturnya berasal dari invoice. Lanjutkan, masukkan NPWP. Kemudian masukkan nama, masukkan alamat, klik lanjutkan, lalu rekam transaksi, masukkan kode barang, masukkan nama barang, kemudian rekam barang atau jasa baru. Ini harganya yaitu 26.234.000. Simpan. Oke, untuk jumlah barangnya itu 4. Lalu klik simpan. Klik no. Lalu kemudian simpan. Kemudian ini untuk invoice terakhir dari PT Multi, merupakan pihak yang bukan pemungut PPN. Kemudian untuk tanggalnya itu 30 Juni 2021. Dengan pajak 2021, referensi faktur dari invoice. Lanjutkan untuk NPWP. Kemudian nama PT ini sendiri. Lalu untuk alamat. Lanjutkan nama transaksi. Masukkan kode barang. Lalu nama barang. Lalu rekam barang atau jasa baru, masukkan harganya 4.125.000. Klik simpan, oke. Jumlah barang itu sebanyak 10 barang. Klik simpan, klik yes untuk memasukkan barang selanjutnya. Untuk kode barang, untuk nama barang dikopi kembali. Kemudian untuk harga barang yaitu 1.250.000, lalu untuk jumlahnya itu ada 30.
Sekarang, lalu ini untuk DPP dan PPN sudah terhitung otomatis. Lalu diklik simpan. Dikarenakan tidak ada lagi yang mau dimasukkan, kita klik no. Lalu ini diklik simpan. Di sini kita sudah tidak ada lagi. Di sini kita sudah tidak ada lagi untuk invoice, maka kita klik no. Ini sudah masuk semua. Maka kita akan mengklik semuanya, kemudian kita upload. Nah, Anda memilih untuk mengupload 6 faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap di-upload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin untuk mengupload faktur? Karena saya sudah yakin dengan data-data yang saya masukkan, jadi saya akan klik yes. Namun jika kalian belum yakin, maka dapat dicek kembali karena apabila sudah di-upload tidak bisa diubah kembali. Klik yes. Oke. Kemudian kalian pula dapat melihat faktur yang sudah dibuat dengan mungkin kalian klik satu saja, lalu klik review. Nah, di sini terdapat faktur pajaknya. Baik, sudah selesai untuk faktur pajak untuk pajak keluaran, maka kita close saja. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pajak masukan. Untuk pengisian pajak masukan, maka kita dapat klik faktur, kemudian pajak masukan, administrasi faktur. Lalu klik rekam faktur. Di sini terdapat nomor faktur dan NPWP lawan transaksi. Untuk faktur pajaknya seperti yang sudah tertera dalam soal. Di sini terdapat kode dan nomor seri faktur pajak, dapat langsung dimasukkan saja yang ini. Untuk NPWP lawan transaksinya yaitu yang ini. Kemudian untuk tanggalnya yaitu di sini 11 April 2021. Jadi ini untuk nomor faktur pajak dan NPWP lawan transaksinya sudah saya masukkan. Kemudian kita akan membuat lawan transaksi baru. Kemudian dapat diisikan namanya yaitu PT Superior Lingkungan. Untuk jalannya, alamat sesuai yang tertera dalam faktur pajak.
Untuk kelurahannya yaitu Pasar Minggu. Kemudian klik simpan, lalu berhasil disimpan. Oke. Untuk tanggal faktur pajaknya, di sini sesuai yang tertera dalam faktur pajak yaitu 11 April 2021. Kemudian untuk masa pajaknya yaitu sesuai dengan tanggal faktur. Kemudian transaksi ini merupakan faktur pajak yang dapat dikreditkan, maka kita klik ya. Lalu untuk DPP-nya sendiri sesuai yang tertera dalam faktur pajak. Dan untuk jumlah PPN-nya yaitu 1.500.000. Kemudian klik simpan. Karena kita akan menambahkan transaksi lainnya untuk faktur pajak lain, maka diklik ya. Untuk faktur pajak selanjutnya, masukkan nomor atau kode serinya. Untuk NPWP, lawan transaksinya yaitu CV Legenda Design. Dimasukkan NPWP-nya. Kemudian buat lawan transaksi baru, masukkan nama CV. Kemudian jalannya yaitu Jalan Fatal Senayan. A untuk nomornya yaitu 4. Untuk kelurahan, nomor telepon, lalu bila sudah lengkap semua klik simpan. NPWP tidak valid. Oke, untuk NPWP yang dimasukkan ini tidak valid, maka kita akan menggantinya. Simpan. Oke, sudah berhasil. Untuk tanggal faktur pajak, di sini tanggal 11 April juga. Untuk masa pajaknya April 2021, kemudian ini adalah faktur yang dapat dikreditkan, maka diklik ya. Untuk DPP sesuai yang ada dalam soal yaitu 2.750.000. Untuk jumlah PPN-nya 275.000 dan klik simpan. Lalu kita klik yes untuk memasukkan faktur pajak yang lain.
kita masukkan kembali untuk nomor faktur, yaitu 110 112 1 12 44 41 untuk NPWP lawan transaksi. Kemudian buat lawan transaksi baru, namanya, nama PT-nya yaitu PT Secure Indonesia. Kemudian untuk alamat, Jalan Suta, Blok A, nomor 22, RT, kemudian untuk kelurahan, kecamatan, kabupaten, nomor telepon, kemudian klik simpan. Oke. Faktur pajak ini pada tanggal 24 Mei 2021. Kemudian dapat dikreditkan untuk DPP-nya yaitu 50 juta. Lalu untuk jumlah PP-nya 5 juta. Klik simpan, lalu kita lihat kembali. Sudah tidak ada faktur pajak lagi. Maka kita klik no. Nah, ini untuk 3 faktur pajak sudah termasukkan, tapi untuk statusnya belum approve. Maka agar statusnya approve, kita klik upload button. Klik yes. Oke. Nah, di sini statusnya sudah approve. Maka kita close. Kemudian untuk selanjutnya kita memiliki pajak masukan dengan dokumen lainnya. Maka kita klik dokumen lain, lalu pajak masukan. Kita klik rekam. Untuk dokumen yang pertama ini merupakan kegiatan impor ya. Kegiatan impor berarti untuk dokumen lainnya ini merupakan perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri ya. Kita klik yang 02. Kemudian untuk jenis dokumen itu normal, detail transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kemudian dokumen transaksi, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP lawan transaksi, diketahui di sini tidak ada NPWP, maka kita kosongkan saja. Klik kosongkan. Kemudian untuk nomor dokumennya yaitu ini, sesuai dengan nomor tagihan. Kemudian untuk tanggal dokumennya 17 Juni 2021. Dan untuk masa pajak yaitu masa pajak bulan Juni. Lalu untuk dasar pengenaan pajaknya, untuk nama lawan transaksi di sini diketahui yaitu PT Supra Prima Nusantara.
Kita akan memasukkan nama PT. Lalu untuk DPP-nya itu sendiri itu 1.750.000. Bisa 750.000 untuk PPN-nya yaitu 175.000. Lalu klik simpan. Kita coba lihat lagi di soal, ini masih terdapat SSP. Maka kita klik yes untuk memasukkan SSP. Di sini kita lihat untuk lawan transaksinya itu yaitu XYZ Corporation Singapore, maka ini merupakan transaksi impor. Masuk ke dalam jenis transaksi 01 yaitu impor BKP. Untuk jenis dokumen normal, detail transaksi yaitu impor BKP, dan dokumen transaksi yaitu PIB dan SSP. Nah, untuk nama lawan transaksi yaitu XYZ Corporate Singapore, kita masukkan. Lalu untuk nomor PIB itu berasal dari NTPN. Kemudian untuk DPP-nya sendiri ini 9.295.519 rupiah merupakan PPN terhutangnya. Maka untuk DPP-nya adalah sebelum dikalikan dengan tarif 10%. Yaitu itu 90.955.190 rupiah. Kemudian untuk PPN-nya yaitu 9.295.519 rupiah. Kemudian klik simpan. Dikarenakan tidak ada dokumen lain yang akan diinput lagi, maka kita klik no. Dan di sini sudah masuk semua. Coba saya pastikan dulu. Sudah lengkap semua. Baik. Bisa langsung di close saja. Untuk langkah selanjutnya kita klik SPT, kemudian posting. Kemudian pilih tahun 2021, lalu klik cek jumlah dokumen PKPM. Lalu di sini sudah ada jumlah dokumen PKPM-nya. Kita klik posting. Data SPT berhasil dibentuk. Klik OK. Kemudian kita close. Kemudian buka SPT. Lalu perbarui tampilan. Klik, kemudian buka dan SPT untuk diubah. Kemudian klik SPT lagi, lalu formulir A2. Ini untuk datanya sudah masuk semua. Kemudian ke SPT lagi, lalu pilih 1111 AB. Ini untuk datanya. Kemudian ke bagian 2 dan ke bagian 3. Pada bagian 3, pada bagian B poin 2, kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Nah, ini tuh diisi untuk kompensasi PPN masa pajak sebelumnya. Pada soal diketahui bahwa terdapat kelebihan bayar bulan Februari 2021 sebesar 5 juta akibat pembetulan SPT masa PPN, di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasi ke masa Juni 2021. Maka kita akan memasukkan S2 2021. Kemudian kompensasinya sebesar 5 juta. Ya.
Untuk faktur pajak di Gunggung ini tidak ada, jadi langsung klik simpan saja. Oke, kita close lagi, lalu ke SPT, formulir induk 1111, kemudian masuk ke bagian 2, masuk ke bagian 3, 4, dan 5. Ini terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di soal diketahui bahwa selama bulan Juni 2021 telah dibelanjakan sebesar 875.000 untuk keperluan biaya pembangunan sendiri gudang berukuran 315 meter, termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Dikarenakan ini termasuk dengan harga perolehan tanah, maka kita harus menguranginya karena PPN KMS ini tidak include dengan harga perolehan tanah. Maka diketahui untuk DPP-nya itu sendiri yaitu 545 ya. Lalu untuk PPN terutangnya, karena PPN KMS ini dikenai tarif 10% pada tahun 2021, maka kita ubah menjadi 10.900.000 ya. Kemudian kita masukkan SSP untuk tanggal dilunasi. Dari jenis pajak yang dalam negeri, setoran kegiatan membangun sendiri. Kemudian untuk tanggalnya yaitu tanggal 1 01 06. Lalu untuk NTPN-nya dimasukkan saja. Lalu untuk nilainya sesuai dengan PPN terutangnya yaitu 10.900.000. Simpan. Yes. Kita close saja, lalu saja, ini udah masuk. Lalu pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi ini tidak ada, dikosongkan saja. Lalu ini terdapat kelebihan bayar sebesar Rp7.376.919. Kemudian untuk nama di sini bisa dimasukkan direkturnya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 15/07/2021 dan kemudian diklik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Baik, itu dia tutorial pengisian e-faktur dummy. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.